Yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Masuk dalam satu organisasi biasanya melewati yang namanya fit and proper test, uji kelayakan dan kepatutan. Dan di sana terdapat pelbagai macam syarat-syarat yang berlaku. Hari ini Yesus memberikan syarat bagi seseorang yang mau menjadi muridnya. Pertama, ia harus menyangkal diri. Kedua, ia harus memikul salibnya. Dan ketiga, mengikuti aku, mengikuti Kristus. Menyangkal diri berarti orang yang mampu berkata tidak terhadap keinginannya sendiri. Kalau bicara keinginan, orang suka harus dipenuhi. Dan Yesus mengatakan orang yang mengikuti dia harus menyangkal diri. Berarti orang harus berani untuk menolak dengan mengatakan tidak pada keinginannya. Inilah menyangkal diri. Menyangkal diri dalam kitab suci yang tidak sama dengan orang munafik. Orang yang sebenarnya jahat berpura-pura baik, itulah orang munafik. Dia yang harusnya teroris tapi seolah-olah dia sangat baik, sangat mantap, saleh dan seterusnya. Itulah orang munafik. Tetapi dalam bahasa asli aparneomai mau mengatakan orang yang merendahkan diri, orang yang tidak berpikir tentang keinginannya sendiri, tetapi selalu mengutamakan orang lain. Yang kedua, dia harus memanggul atau memikul salibnya setiap hari. Ini berarti ketulusan untuk mengemban penderitaan yang dia alami. Baik itu penderitaannya sebagai manusia, karena semua orang pasti menderita. Tetapi penderitaannya sebagai murid Kristus oleh karena kebenaran. Jadi tidak pandang dia berasal dari agama apa, latar belakang suku budaya dan seterusnya. Kalau dia mengalami satu penyakit stadium 4, secara manusiawi ini harus diterima. Tetapi bahwa kita sebagai orang Kristen, Tuhan diolok-olok, kelahirannya diejek-ejek, kematiannya dipertanyakan, iman kita bahkan selalu diprotes, dikritisi. Ini menderitakan secara rohani dan ini harus kita terima, kata Yesus, memikul salib. Dan yang terakhir adalah mengikut aku atau mengikut Kristus. Di sini bukan dimaksudkan hanya sekedar ikut-ikutan. Pokoknya Yesus pergi ke sana, ya kita bergerak ke sana. Tetapi pertama-tama adalah dengan sepenuhnya, berarti mengikuti seluruh keutuhan Kristus dengan semua ajaran yang ia wartakan, terutama ajaran cinta kasih. Saudara-saudari yang terkasih, dari ketiga hal ini ternyata ada prasyarat yang mendahului syarat-syarat. Ada prasyarat yang mendahului syarat-syarat tadi. Apa itu? Kebebasan. Itulah mengapa di awal sebelum Yesus mengatakan 3 ketentuan atau syarat itu, dia mengatakan demikian. Setiap orang yang mau mengikut aku, jadi yang tidak mau ya tidak dipaksa. Kalau kamu mau mengikut aku, pertama kamu menyangkal diri, kedua memikul salib, ketiga baru mengikut aku. Dan kebebasan ini akan berkaitan dengan pilihan terhadap kehidupan. Sebagaimana yang dikatakan dalam bacaan pertama, pilihlah kehidupan supaya engkau tidak mati.
baik engkau maupun keturunanmu, yaitu dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut pada kasih-Nya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita menjadi pengikut Kristus dan kita tidak mau memikul salib, menyangkal diri, maka kita sebenarnya bukan murid Kristus. Kita hanyalah followers, tetapi bukanlah lovers. Tetapi dengan menerima penderitaan, syarat-syarat yang diberikan Kristus, maka kita sungguh-sungguh menjadi murid Kristus. Paus mengatakan demikian, ketika kita tidak berani menyangkal diri, tidak berani memikul salib, kita adalah paus, kita adalah kardinal, kita adalah uskup, kita adalah para imam, kita adalah suster, biarawan, biarawati, kita adalah umat Allah sebagai pengikut, tetapi belum tentu menjadi murid Kristus. Semoga pada hari ini kita terinspirasi untuk senantiasa membaharui identitas kita dari sekedar menjadi pengikut sebagai followers, tetapi kemudian kita menjadi seorang yang mengasihi sebagai lovers terhadap Kristus. Semoga demikian.